menit kembali sidang Petrus digelar di Pengadilan Negeri Bengkayang. Nah, hari ini agenda persidangannya masih mendengarkan saksi dari JPU dan sementara ini majelis hakim men-skor persidangan untuk ada kepentingan-kepentingan yang lain sehingga kami bisa melakukan konferensi pers bersama tim kuasa hukum dari Petrus CS. Nah, perlu juga kami sampaikan bahwa sekalipun suasana sidang, namun tetap kita mematuhi protokol kesehatan yang sudah diturunkan dari pemerintah. Nah, oleh sebab itu kita akan berbincang-bincang dengan dua tim kuasa hukum dari Petrus CS terkait dengan isi materi persidangan hari ini karena sudah 2 hari sidangnya adalah agenda mendengarkan keterangan saksi. Nah, mungkin dari Pak Joko selaku tim dari kuasa hukum Petrus bisa menjelaskan sudah 2 agenda persidangan mendengarkan keterangan saksi, apa yang bisa Bapak sampaikan? Ya, terima kasih. Saya Dwi Joko Prianto, sarjana hukum magister hukum, dan rekan saya Sagarias, sarjana hukum. Kami adalah tim kuasa hukum daripada Petrus. Hari ini masuk dalam pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum, dan intinya bahwa dalam dakwaan menyebutkan bahwa klien kami menjual tanah adat atau ulayat milik Deren Srimbau Dusun Jelato. Dan di dalam persidangan, fakta-fakta persidangan sangat jelas sekali bahwa PT PSA memiliki izin lokasi. Izin lokasi ini terletak di Desa Limbing dan di Desa Tiga Berkat. Itu berdasarkan keputusan Bupati nomor 02/IL/BPN/Bengkayang tahun 2007 ditandatangani oleh Bupati. Di dalam izin lokasi ini jelas sekali tidak menyebutkan, tidak ada penambahan letak dari kedua desa itu, Desa Blimbing dan Desa Tiga Berkat. Dan ingin mau saya sampaikan bahwa 42,3 hektar itu terletak di lokasi izin untuk keperluan perkebunan sawit PT Perintis Sawit Andalan. Artinya apa? Berarti 42,3 hektar itu masuk di dalam lokasi perizinan itu. Dengan demikian, maka dapat saya sampaikan, kalau itu masuk di dalam izin perizinan yang dikeluarkan oleh Bupati dan di dalam keputusannya sangat jelas sekali, yaitu Desa Blimbing dan Tiga Berkat. Oleh karena itu, tinggal kita akan melihat 42 itu masuk ke Desa Blimbing atau Tiga Berkat. Di dalam fakta persidangan jelas sekali. Dengan adanya keputusan ini, kami tidak mengada-ngada, kami tidak mereka-reka, dan kami tidak berkata katanya, tapi kami mau sampaikan bahwa yang kami sampaikan adalah by data. Data yang akurat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Dalam ini keputusan Bupati. Oleh karena itu, tidak ada desa lain yang punya hak untuk mengklaim izin lokasi ini karena itu sudah ada keputusan Bupati. Sekali lagi, tolong digarisbawahi, tidak ada desa-desa yang lain yang bisa mengklaim bahwa 42,3 hektar itu adalah bukan milik dari daripada Desa Srimbau. Bukan. Tapi itu masuk di dalam Desa Limbing.
Itu sudah jelas sekali. Jadi oleh karena itu saya percaya di sini kita mencari keadilan. Di sini kita mencari keadilan. Dan dalam beberapa persidangan kemarin sudah diterangkan juga bahwa perusahaan ini tidak memiliki HGU, IPK, ya, ini penegasan. Kemudian terkait dengan persoalan 42 ini, kalaulah ada desa lain yang mengklaim, maka harus dibuktikan. Kalaulah ada desa lain yang menganggap bahwa ada tanah ulayat yang dijual, maka saya mau berkata, yang mengklaim itu punya kewajiban untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Dan ini sampai saat ini tidak ada pelaporan. Justru perusahaan yang melaporkan daripada klien kami. Ini yang saya sampaikan dan akan ditambahkan oleh rekan kami, Saudara Zakaria. Silakan. Ya, terima kasih. Saksi yang dihadirkan oleh JPU, saksi yang tidak berkualitas dalam berkaitan dengan masalah dakwaan jaksa. Yang pertama adalah masalah perizinan. Di antara 3 orang saksi, Roni sebagai humas, Pak Sunario sebagai wakil direktur, Aisydur sebagai ketua DAD Kecamatan Lumar, menyatakan bahwa lahan yang diperjualbelikan termasuk dalam lokasi, otomatis tidak masuk kepada desa Seren Serimbo, masuk kedua desa, bisa Belimbing, bisa terjadi di Jatiga Berkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tanah yang dikatakan tanah adat itu ternyata saat persidangan mereka tidak bisa buktikan. Ternyata tanah yang mereka klaim sebagai tanah adat adalah tanah negara. Artinya kalau tanah adat dia tentu ada penetapan pengukuhan oleh bupati, ada luasnya, ada batas-batasnya. Nah, di persidangan Ketua DAD Kecamatan Lumar tidak bisa menyebutkan berapa luas tanah adat di desa Seren Serimbo. Berapa batas-batas juga tidak ada. Nah, ini membuktikan bahwa tidak ada tanah adat di desa Seren Serimbo. Itu hanya faktual. Artinya apa yang dikatakan oleh masyarakat Jelatok bahwa Petrus dan kawan-kawan menjual tanah adat itu tidak terbukti di persidangan karena mereka tidak sebutkan dokumen-dokumen. Kita tanyakan apakah ada dokumen yang menerangkan bahwa tanah yang diperjualbelikan tanah adat, mereka tidak bisa buktikan. Nah, di sini letak bahwa perkara Petrus perkara yang penuh dengan dramatis, didramatisasi. Nah, makanya kita berharap semua masyarakat, semua komponen masyarakat mengawal terus persidangan ini sampai selesai. Jangan ada lain, karena kita lihat ada sesuatu yang diinginkan dari Petrus ini supaya dia masuk penjara. Nah, kemudian menyangkut masalah SKT yang didakwakan juga oleh dakwaan jaksa penuntut umum juga sebenarnya sangat kabur. Sebenarnya mengatakan bahwa Pak Anton bicara sama Petrus bahwa Petrus berjanji akan membuat SPT. Itu tidak ada saksi. Satu orang saksi bukan saksi dalam KUHP, apalagi tidak ada saksi. Bagaimana mereka bisa buktikan bahwa Petrus berjanji membuat SPT? Nah, kita berharap jaksa bisa menghadirkan Pak Anton di persidangan. Pak Anton hadir. Apa yang dibicarakan antara Pak Anton dengan Petrus? Biar terungkap, dialah saksi kunci masalah Petrus dengan pihak perusahaan. Kita berharap jaksa harus bisa menghadirkan, tidak ada alasan bahwa Pak Anton tidak bisa hadir. Kita berharap memang hakim bisa memerintahkan supaya jaksa menghadirkan Pak Anton di persidangan. Terima kasih. Baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Yang pasti sidang masih tetap berjalan. Berjalan di Pengadilan Negeri Bengkayang ini. Nah, tadi kedua kuasa hukum sudah menguraikan isi materi dari persidangan terakhir ini tentang mendengarkan keterangan saksi, bahwa dari semua saksi yang dihadirkan oleh JPU itu selalu mereka mengucapkan katanya dan belum tahu, ya belum tahu. Nah, kita akan melihat nanti fakta-fakta persidangan berikutnya. Dan yang kedua, ketika kuasa hukum dari Petrus CS menanyakan tentang legalitas perusahaan, baik itu HGU maupun IPK, Sunario sebagai wakil direksi menjelaskan dalam sidang dahulu bahwa
sedang mereka mengurus. Nah, kami juga dari media tidak bisa mendalami kata sedang mengurus ini. Tapi yang pasti bahwa izin IPK maupun HGU masih belum mereka kantongi. Nah, bagaimana mungkin ibarat napas perusahaan itu ada terletak di izin. Napas perusahaan itu terletak di izin. Nah, bagaimana mungkin tidak ada izin lalu perusahaan itu beroperasi? Nah, tentu ini adalah tanggung jawab pemerintah yang harus menjawab, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten yang harus menjawab ini, bahwa dalam fakta persidangan ada perusahaan yang beroperasi tidak mengantongi izin HGU maupun IPK, tapi terus beroperasi. Nah, kita berharap pemerintah bisa turun tangan dan melihat semua yang ada, karena ini pasti banyak hal yang akan bisa terungkap dalam persidangan ini. Ibarat jika tidak ada izin beroperasi, ibarat orang mati melaporkan orang hidup. Ini istilah baru dalam perkebunan. Nah, dan kami sampaikan bahwa sidang masih tetap berjalan. Ya, sidang masih tetap berjalan. Majelis Hakim sudah menguraikan bahwa sidang masih tetap berjalan dan kita menunggu. Keputusan hakim adalah bersifat mutlak dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Dan pengadilan dalam persidangan ini adalah kita semua mencari keadilan dalam persidangan ini. Demikian yang bisa dapat kami sampaikan langsung dari Pengadilan Negeri Bengkayang. Ya, langsung dari Pengadilan Negeri Bengkayang. Demikian. Itulah udah tinggal kalau tidak datang kita tarik telinganya. Tinggal satu-satu. Aku tarik ini.